Shalom, perkenalkan nama saya Dani Sombing. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup B semester 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau kelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab dan moral. Proses pendidik dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, dan tersebut. Materi pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan. 2. Pendidik dalam lembaga pendidikan formal. Pendidik dalam lembaga formal yaitu guru, dosen, konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, setiap orang dapat menjadi pendidik pada peserta lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu kualifikasi akademik, kompetisi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4 atau D4. Pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetisi pedagogik, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik, kebutuhan belajar dan dalam konteks kebinekaan budaya. 3. Memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta. Kompetisi pedagogik atau lanjutan, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 9. Mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kompetisi kepribadian, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Mengevaluasi kinerja sendiri. 4. Mengembangkan diri secara kelanjutan. Kompetisi sosial, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak terkait. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetisi profesional. 1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. 2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 4. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. B. Peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan.
Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. 2. Karakteristik peserta didik. Secara umum peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Peserta didik memiliki berbagai potensi. Peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. Peserta didik yang memiliki perbedaan dengan peserta didik lainnya. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan manusiawi. Karakteristik peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang aktif. Peserta didik memiliki kebutuhan